Shalom, saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan bahas mengenai salah satu firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22 dan 23 ya. Saya bacakan dulu ya. Teks Alkitab dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pertanyaannya, mengapa Galatia 5 ayat 22 dan 2-23 itu menggunakan istilah buah roh dan bukan buah-buah roh? Padahal kan jamak ya, ada 9 ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Mari kita bahas secara teologis dan gramatikal, Bapak Ibu. Bentuk tunggal kata buah di dalam bahasa Yunaninya adalah karpos. Di dalam bahasa Yunani asli, kata yang digunakan adalah karpos, yang adalah bentuk tunggal dari kata buah. Ini penting karena menunjukkan bahwa yang dimaksud Paulus bukanlah 9 buah yang berbeda, melainkan 1 buah dengan banyak aspek atau manifestasi. Ini Bapak Ibu. Ya, ibarat 1 jeruk dengan banyak diksi atau bagian dalamnya, begitu juga Roh Kudus menghasilkan 1 buah karakter Kristiani yang utuh yang mencakup kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain Bapak Ibu. Kontras dengan perbuatan daging. Perbuatan daging di sini dalam bentuk jamak Bapak Ibu. Ya, perhatikan. Satu ayat di atas dari Galatia 5 ayat 22 dan 23 tadi, yaitu di Galatia 5 ayat 19-21, Paulus menyebut perbuatan daging dalam bentuk jamak. Padahal tidak disebut perbuatan, melainkan perbuatan daging, tapi diartikan sebagai jamak. Mengapa? Mari kita bandingkan ya. Galatia 5 ayat 29, ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kemudian 1 langkah melangkah ke ayat berikutnya, Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perbedaan nyata dari kedua ayat ini adalah perbuatan daging di Galatia 5 ayat 19 adalah jamak, sedangkan buah roh di Galatia 5:22 adalah tunggal. Sekali lagi pertanyaannya, mengapa? Mengapa? Dan mengapa? Ini jawabannya Bapak Ibu. Perbuatan daging bisa muncul dalam bentuk-bentuk yang beragam dan terpecah-pecah. Sebaliknya, buah roh adalah kesatuan karakter ilahi yang menyatu dan berasal dari sumber yang sama, yaitu the only and only, the one and only, the Holy Spirit, Sang Roh Kudus. Makna teologis kesatuan di dalam roh, apa itu? Dengan memakai bentuk tunggal, Paulus ingin menekankan bahwa kehidupan Kristen yang dipimpin oleh Roh
tidak bisa memilih hanya satu atau dua aspek saja. Misalnya, kita tidak bisa berkata, saya punya sukacita, tapi saya tidak perlu kesabaran. Ya toh? Saya boleh dan bisa damai sejahtera, tapi tidak perlu kemurahan hati. Saya bisa setia, tapi tidak perlu menguasaan diri. Tidak bisa, Bapak Ibu. Semua aspek ini harus hadir secara utuh di dalam satu roh sebagai bukti pertumbuhan rohani, yaitu buah roh, bukan buah-buah roh. Jadi kesimpulannya, buah roh dipakai di dalam bentuk tunggal karena menunjukkan kesatuan dari sifat-sifat yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Pertama. Yang kedua, berbeda dari perbuatan daging yang bersifat banyak dan terpecah-pecah. Menunjukkan bahwa semua aspek ini adalah bagian dari satu karakter Kristus yang bekerja di dalam hidup orang percaya. Shalom Bapak Ibu. Amin.